Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Hadirin para asatidz yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama kembali untuk melanjutkan kajian ilmu fikih. Insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan niat. Aslun an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Pada pasal ini musonib pengarang kitab akan menjelaskan fibayani ahkami niyati, akan menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan niat. Sebenarnya penjelasan yang berkaitan dengan niat wahya sab'atun, ada 7, lakin zakaro minha salasatan. Tetapi pada bahasan musonib di sini hanya menjelaskan 3 yang berkaitan dengan niat. Yang pertama, ta'rif, apa yang dimaksud dengan niat. Yang kedua, di mana tempatnya niat. Yang ketiga, hukum atau hukum mengucapkan niat, dan juga waktu ketika kita berwudu, di mana kita mengucapkan niat. Itu yang akan dibahas pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan niat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa innamal a'malu binniyat. Jadinya seluruh amal kebaikan itu tergantung bagaimana niatnya. Tinggal kita sekarang mengenal atau mengetahui apa yang dimaksud dengan niat itu. An-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Yang dimaksud dengan niat itu yaitu bermaksud kepada sesuatu yang disertai langsung dengan mengerjakan perkara tersebut. Jadi cekurang mah ngamaksad hiji perkara bari disarengan sareng prak didamelna. Jadi bermaksud kepada sesuatu yang disertai dengan langsung mengerjakan perkara tersebut, itu namanya niat. Niat. Jadi pas kita bermaksud kepada sesuatu harus langsung dikerjakan dengan perkara tersebut. Jadi berbarengan, gitu. Berbarengan
berbarengan dengan ada niat dalam hati sekaligus mengerjakan perkara tersebut, itu namanya niat. Bagaimana ketika kita bermaksud mengerjakan sesuatu tetapi tidak langsung disertai dengan mengerjakan perkara tersebut? Kata musannif, fa in tarafa al-fi'lu an dzalika al-qasdu sumiya dzalika al-qasdu azman la niatan. Ketika kita tidak langsung mengerjakan perkara tersebut, jadi cek urang manyalse ari niat mah tos aya dina hate, tapi henteu langsung mengerjakan perkara tersebut, maka maksud mau bermaksud kepada sesuatu tetapi tidak langsung kita mengerjakan perkara tersebut yang dimaksud oleh kita, itu bukan niat, namanya azman. Sumiya zalikal qasdu azman, namanya ngajam gitu. Jadi ngajam bukan niat. Kan kita sok punya apa? Punya pengajaman gitu. Jadi hampir mirip sebenarnya. Dina pada qasdu nama sama gitu, qasdu syai'i, niat qasdu syai'i gitu, ngajam ogenan qasdu syai'i. Cuma bedanya kalau niat muktaronan bi fi'li langsung, ketika kita punya bermaksud ada kemauan untuk melaksanakan sesuatu dan langsung itu disertai dengan mengerjakan perkara tersebut, itu baru niat. Tetapi ketika kita bermaksud mengerjakan sesuatu tapi tidak langsung mengerjakan perkara tersebut, itu bukan niat tapi namanya ngazam gitu, ngazam, azman, ngazam la niatan, bukan niat. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan antara niat dan ngazam itu sedikit. Jadi di dalam proses pengerjaan yang dimaksud oleh kita. Jadi ketika langsung kita bermaksud dengan sesuatu langsung dikerjakan, maka itu niat. Tetapi ketika kita bermaksud kepada sesuatu tapi tidak langsung mengerjakan perkara tersebut, namanya bukan niat tapi ngazam, azman, ngazam gitu, ngazam. Aniyatu ai haqiqatuha. Nah, udah barusan itu yang dimaksud niat menurut syarat. Jadi qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Adapun niat menurut lugawi asal bahasa itu mutlaqul qasdi. Jadi apa aja yang dimaksud oleh kita, sawaun qarona al-fi'lu aula, mau disertai dengan mengerjakan ataupun tidak, menurut lugawi itu niat. Jadi ngajar di sarangan bumi damal, mereka di sarangan bumi damal cek lugawi mana niat gitu. Dengan menurut sarangan isti muftaronan bifi'lihi, isti harus disertai dengan pengerjaan perkara yang telah dimaksud oleh kita. Itu. Selanjutnya wa mahaluha, di mana tempatnya niat tersebut. Wa mahaluha al-qalbu, tempat niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi tempatnya itu di hati. Wa talafudzu biha sunatun, adapun mengucapkan kepada niat tersebut itu hukumnya sunnah, itu sunnah, tidak diwajibkan. Jadi ketika kita mau mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah, itu tidak cukup diucapkan dengan lisan, karena niat itu tempatnya di dalam hati, harus di dalam hati. Apapun gitu, amal kebaikan, mau yang wajib, mau yang sunat gitu, itu niat mah tetap di dalam hati. Kalau lisan itu cuma sunat aja. Untuk apa? Liyu'awina al-lisanu al-qalba. Jadi faedahnya sunat diucapkan itu untuk menolong lisan, untuk menolong qalbu, menolong hati gitu. Diucapkan dulu supaya nanti apa yang tadi ucapkan lisan nanti diucapkan oleh hati gitu. Diucapkan oleh hati. Jadi itu hikmahnya sunat diucapkan itu, yaitu untuk menolong hati ketika mengucapkan niat, membantu hati dalam pengucapan. Itu kan kadang-kadang di dalam hati mah segala ayat gitu,
segala aib. Maka kata musannif dinamai qalbu itu wasumya al qalbu qalban litaqallubihi fil umuri kulliha. Dan dalam hati itu penuh sebenarnya, wah, setiap perkara urusan pasti ada di dalam hati gitu. Setiap hati udah tertuju kepada sesuatu, pasti yang lainnya akan hilang gitu, akan hilang. Jadi, ketika hati tertuju kepada suatu perkara, maka yang lainnya yang menjadi lawannya pasti bakal hilang. Al-qalbu wahidun yastaghola usaiin sakoto anibihi gitu. Jadi akan hilang dari yang lainnya. Itu makanya dinamai qalbu. Selanjutnya wa waktuha, bagaimana waktu pengucapan niat ketika kita melaksanakan wudu. Wa waktuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi, pelaksanaan niat ketika kita berwudu itu yaitu kemarin juga sudah disampaikan, inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika basuhan yang pertama kena kepada bagian dari juz dari wajah. Jadi ketika air basuhan kena ke bagian juz dari wajah kita, maka di sana kita mulai mengucapkan niat. Maksud mengucapkan itu yang dalam hati. Kalau yang dalam lisan boleh sambil kita basuh telapak tangan, sambil kita berkumur, sambil kita menghirup air, itu boleh di sana. Kita mengucapkan nawaitul wudu'a yang di lisan gitu. Yang di lisan itu boleh ketika kita membasuh kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung membasuh kedua tangan sambil doanya masing-masing ada gitu. Allahumma fadjadayaan ma'asika gitu. Terus setiap anggota yang dibasuh ada doanya. Boleh di sana kita mengucapkan niat nawaitul wudu'a bi rafil hadasil as-sughari, itu yang di lisan. Tapi yang di hati ini yang menjadi syarat itu ketika basuhan air yang pertama kena bagian juz wajah kita, baru di sana kita dalam hati nawaitul wudu'a li rafil hadasil as-sughari fardhu lillahi ta'ala. Itu yang menjadi syarat niat yang diwajibkan. Kalau di dalam lisan itu hanya hukumnya sunnah. Bagian wajahnya bebas mau yang mana aja, asal termasuk dari batasan yang disebut wajah. Mau dari atas boleh, mau dari pinggir, dari pipi boleh, mau dari bawah juga, dari dagu boleh. Asalkan itu semuanya masih dihitung bagian dari juz wajah, itu bagian dari juz wajah. Selanjutnya wala yuktafa biqarnin niyati bima qoblal wajhi min ghuslil kafaini, maka tidak cukup membarengkan niat tersebut ketika membasuh sebelum dari bagian wajah. Jadi tidak cukup kita menyertakan niat dalam hati ketika kita membasuh sebelum bagian dari wajah kita. Seperti mana? Min ghuslil kafaini, ketika kita lagi membasuh kedua telapak tangan. Tadi kan yang dibolehkan itu yang di apa? Yang di lisan, yang sunat hukumnya. Kalau yang di lisan boleh ketika kita membasuh kedua telapak tangan. Tetapi ketika di sana juga bukan hanya dengan lisan, tapi hati juga mengucapkan niat ketika membasuh kedua telapak tangan, maka itu tidak cukup, tidak sah niatnya. Jadi harus nanti ketika membasuh bagian wajah harus niat lagi gitu. Umpamanya gini, lagi membasuh tangan, di dalam hati diucapkan, di dalam lisan juga diucapkan
tapi belum masuk bagian dari wajah gitu. Maka niat tersebut bukan niat wudu, belum dihitung gitu. Jadi nanti ketika membasuh bagian dari wajah maka harus niat lagi yang di dalam hatinya gitu. Karena pelaksanaannya tadi harus indah ghusli awali juz'in minal wajhi, harus ketika kita membasuh bagian juz dari muka kita, atau wal madmado, atau ketika kita berkumur. Ketika berkumur diniatan di hati, nawaitul wudu'a itu juga belum dihitung. Atau awil istinsa, atau ketika kita menghirup air ke hidung, itu juga belum. Wa illam yunqasal ma'a juz'un minal wajhi. Nah, itu juga seandainya tidak ada yang dibasuh serta bagian mulut tersebut atau bagian hidung tersebut tidak ada bagian dari juz dari muka yang terbasuh. Seperti apa? Kahumrati syafataini, seperti merahnya dua bibir. Kalau merahnya dua bibir ini termasuk bagian dari juz wajhu. Nah, juz wajhu. Ketika kita berkumur, umpamanya bagian dari bibir ini terbasuh. Ketika pas air kena bibir kita, padahal maksudnya mau apa? Mau berkumur gitu, belum mau berwudu, belum mau membasuh muka gitu. Kita mau melaksanakan dari sunnah wudu, yaitu berkumur, tapi bibirnya terbasuh. Kalau bibir itu udah termasuk bagian dari wajah. Kalau bibirnya terbasuh, ketika kita berkumur, di sana kita niat dalam hati, padahal belum mau membasuh muka. Cuman kita mau melaksanakan berkumur, cuman bibir terbasuh. Tapi kagok we dinaonan, diniatan dina hate urang niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Itu mah cukup karena ada bagian wajah yang terbasuh apa? Bibir. Makanya bibir ini termasuk bagian muka. Makanya ketika wudu jangan jangan dibalemkeun, dilipat. Jangan dilipat. Umpamanya ibu-ibu awatnya naon? Lipstick. Aduh ya habis menengah gaya gitu lipstikna beureum keneh gitu. Mau berwudu dilipat ke dalam. Ieu tangke tina nalika wudu teu kakuman tidak sah wudunya gitu, karena ada bagian dari juz wajah yang tidak terbasuh, karena itu termasuk bagian dohir gitu. Bibir itu bagian dari dohir gitu. Nah, jadi tidak cukup niat sebelum membasuh bagian dari wajah itu ketika tidak ada bagian dari juz wajah yang terbasuh. Tapi ketika ada yang terbasuh seperti gambaran barusan, yaitu ketika kita mau berkumur tapi ada bagian dari wajah yaitu bibir terbasuh, langsung kita di sana niat dalam hati, itu mah kafa cukup. Jadi cukup. Jadi boleh, tidak perlu nanti ketika menyempurnakan membasuh muka tidak perlu apa lagi, niat lagi, udah cukup yang tadi itu yang ketika membasuh bibir gitu. Wa illa kafathu mutlaqan, jadi cukup. Cukup. Wa fatahu sawabu sunnah kan, kata musonif ketika itu udah diniatan wudu, ketika bibir kita kena air pada maksudnya berkumur, katanya wafatahu sawabu sunnah, jadi ganjaran sunnah berkumurnya jadi hilang gitu, jadi hilang karena udah kita udah berwudu itu, karena berkumur itu sebelum apa? Sebelum berwudu gitu. Sunatnya sebelum berwudu. Ketika udah diniatan, ketika berkumur, maka pahala sunahnya jadi hilang. Wa fatahu sawabu sunnah gitu. Jadi hilang. Prakteknya apa? Prakteknya ketika berkumur tanpa membasuh bibir susah oke nya. Umat salawat gitu. Gitu kan. Saya kan bisa berkumur, bisa juga airnya langsung dimasukkan gitu, dilangsungkan tidak lewat bibir umpamanya, bibirnya jadi tetap kering umpamanya kan dicalawakeun kayak gitu, gorok-gorok kayak gitu, dinaon kan, udah disenang kan naon,
teka basuhan bisa wae gitu, bagus bisa wae. Ya umpamanya gitu, umpamanya. Bagus pakai selang. Pakai selang juga bisa. Pakai selang juga bisa. Gitu. Apa? Lazim nama kabasuhan. Ya pastilah di nama ketika berkumur pastikan nama kabasuhan gitu. Umpamanya gitu. Wa waktu hafi qorihi awalul ibadah. Sekarang bagaimana ketika ibadahnya bukan wudu? Ketika ibadahnya bukan wudu, di mana waktu pengucapan niatnya? Wa waktu hafi qorihi awalul ibadah ila fi saum. Jadi kalau ibadah selain wudu itu pengucapan niatnya yaitu di awal ibadah. Di awal ibadah itu pelaksanaan pengucapan niat. Kalau wudu sama mandi besar, mandi adus itu gampang. Kalau wudu, nah tadi indah wasli awali sudin minal wajib. Kalau mandi besar itu ketika air kena bagian dari juz badan kita, mau mana aja gitu, asal bagian dari badan kita itu di sana pelaksanaannya ketika kita mandi besar, mau dari atas, mau tangannya dulu dimasukkan gitu, atau dibasuh, mau kakinya dulu gitu, boleh. Jadi karena dalam mandi besar itu semua bagian juz dari dohir badan gitu, dohir badan itu wajib terbasuh ketika kita mandi besar. Kalau yang batinnya tidak wajib untuk dibasuh. Selain wudhu dan mandi besar itu ibadah-ibadah yang lainnya, maka pelaksanaan niat itu yaitu awalul ibadah, di awal-awal ibadah itu, supaya ibadahnya semua diawali dengan niat gitu. Jadi semuanya udah dihitung amal ibadah, amal kebaikan. Ila fi saum, terkecuali pada ibadah saum. Ibadah saum ini ada pengecualian. Ibadah saum ini fa'inaha mutaqaddimatun alaihi. Kalau pengucapan niat dalam ibadah saum Ramadan itu yaitu didahulukan, mengakhirkan ibadah saum. Kan dalam niat ibadah saum itu wajib di tabyid, dimalamkan gitu, dimalamkan. Makanya mulai dari kita berbuka puasa sampai sebelum keluar fajar gitu, itu waktu pelaksanaan niat ibadah saum. Padahal saumnya belum, karena pelaksanaan saum itu dari mulai keluar fajar sidik, Nah, kecuali dalam ibadah saum ini, maka pengucapan niat dalam ibadah saum ini didahulukan, walaupun belum kita melaksanakan ibadah saum. Ini ada pengecualian, rusuh kemurahan dari syariat. Kenapa diperbolehkan dalam ibadah saum pengucapan niatnya didahulukan? Padahal kata tadi yang dimaksud niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Kan lazimah kita mengucapkan niat itu biasanya setelah sholat taraweh langsung kita mengucapkan niat gitu. Itu sudah diwajibkan dalam ibadah saum itu mengucapkan niat itu tabyid, dimalamkan. Berbeda dengan ibadah saum sunat. Kalau saum sunat mah walaupun udah keluar fajar begitu, fajar sidik udah siang juga boleh diniatkan. Seperti gambaran kita belum makan apa-apa gitu. Dari mulai fajar sidik di waktu subuh belum minum, belum makan. Pas kebetulan ini hari Senin, niat langsung naon. Niat puasa sunnah itu boleh. Kalau puasa sunnah boleh, walaupun udah siang, asalkan belum makan atau minum apa-apa. Tapi kalau ibadah saum Ramadan, mesti niatnya kedah diwengikeun, dimalamkan gitu, tidak boleh siang. Kalau kita lupa gak pakai niat, maka tetap puasanya wajib dilanjutkan, wajib imsak, cuman puasanya wajib nanti kita diqodho gitu, tapi tetap wajib puasa imsak, cuman kita wajib qodho nanti dalam bab puasa gitu.
Kembali lagi, jadi dalam ibadah saum itu niatnya didahulukan, sementara pelaksanaan saumnya diakhirkan, gitu, tidak dibarengkan. Apa alasannya? Liusri muraqabatil fajri, karena sulit, gitu, karena sulitnya menyertakan niat pada waktu ketika keluar fajar sidik, sulit, gitu. Kita harus melihat fajar sidik tamah kayak gitu. Oh, fajar sidik nak keluar, karena itu naon? Niat. Nah, seharusnya gitu. Jadi pas awal kita puasa, gitu. Nah, awal ibadah puasa itu dari min tuluil fajri, dari keluar fajar sidik waktu subuh, gitu. Makanya ini sering ada perdebatan kan, masalah imsak, itu masalah imsak. Wah, imsaknya bukan puasa, emang imsak bukan puasa, gitu. Cuman imsak itu sebagai bahan ikhtiar para ulama, karena sulit untuk mengetahui kapan keluarnya fajar sidik, gitu. Dari adan antara sareng sok kupingkeun adan subuh tara bareng, gitu. Ciri tara naon, tara langsung kurang ningali naon bijil fajar sidik ku jam itu hukumah, gitu. Padahal waktu sholat itu bukan oleh jam, bukan, tapi oleh perjalanan matahari, oleh perjalanan fajar, gitu. Mega itu nanti dalam waktu-waktu sholat. Itu makanya sulit. Kalau kita memulai niat ketika keluar fajar sidik, berarti harus kita memperhatikan waktu mau melaksanakan saum Ramadan itu keluar, lihat itu ke langit. Nah, keluar fajar sidik, di sana kita mengucapkan niat. Cuman sulit, gitu. Kadang-kadang tidak tahu, apalagi ketika cuacanya mendung, itu sulit untuk diperhatikan. Makanya sebagai usul untuk bahan ikhtiar para ulama, maka mengadakan ada yang dimaksud imsak. Imsak itu mulai kita menahan diri minimal 10 menit sebelum waktu subuh, supaya kita puasa kita terjaga, gitu. Jangan sampai waktu adzan kita masih minum, masih makan, gitu. Makanya ada imsak untuk berikhtiar. Belum puasa, setelah itu belum puasa. Jadi puasanya dari mulai keluar fajar sidik. Makanya karena sulitnya menyertakan niat dengan ketika keluar fajar sidik, makanya kata para ulama, kecuali niat ibadah saum itu didahulukan, tidak disertai dengan pas pelaksanaan ibadah saum. Makanya suka dinamakannya niat di mana ngajam, gitu. Niat di mana ngajam, kan tadi ngajam teh ngamaksa di perkara, tapi tidak sarangan sareng midamelna. Berarti puasa mah kita teh niat di mana naon ngajam. Kata Nabi di dieu mah musonib wasohihu mutun kol sohe anahu azmun koma niat, gitu. Ngajam anu aya dina patempatan niat. Ngajam ngan kita teh niat teh gitu dina ibadah saum, gitu. Bisa dipahami? Gitu. Jadi gitu. Dalam ayat pengecualian, gitu, dalam ibadah saum itu. Jadi niat tapi di mana ngajam, gitu, dan tidak disertai langsung niat nama setelah isya. Padahal pelaksanaan nanti ketika habis subuh keluar fajar sidik, itu ada pengecualian. Tapi selain puasa, maka niat itu ketika di awal ibadah dan langsung disertai dengan pengerjaan ibadah tersebut, gitu. Dalam sarahnya bahwa dijelaskan ada tambahan bahasa hukmuha fahuwa al-wujubu ghaliban. Jadi hukum pengucapan niat dalam berbagai ibadah itu hukumnya wajib ghaliban pada galibnya. Tapi ada sebenarnya pengucapan niat yang hukumnya sunat. Seperti apa? Wa min ghairil ghalib. Nah, ini yang ghair ghalib. Niat tapi hukumnya sunat. Wa min ghairil ghalibi qad tundahu kama fi ghuslil mayyit.
niat yang hukumnya sunat. Ini gue kali, padahal hukumnya niat itu pada kalinya wajib. Mau pada ibadah sunat, apalagi pada ibadah wajib. Tetapi pada yang gue kalinya ada sebenarnya niat yang hukumnya sunat. Seperti pada ketika kita melaksanakan ghuslul mayit, memandikan jenazah. Ada kewajiban memandikan jenazah itu kewajiban yang hidup, bukan kewajiban mayit. Bukan kewajiban mayit, dan mayit mau bisa mandi serangan gitu. Jadi di antara kewajiban yang hidup itu kan memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan.